Pada Earth-Sun diagram, proses menentukan lokasinya yang perlu diatur adalah garis longitude dan latitude. Garis longitude dan latitude suatu daerah dapat dicari pada laman pencarian atau Google. Untuk Nangro Aceh Darussalam, garis longitude terletak pada titik 96.749.397 dan latitude pada titik 4,695135. Waktu dan tanggal juga dapat diatur pada kolom waktu dan tanggal. Dari geocentric view yang hanya menampilkan bumi, kemudian diubah menjadi heliocentric view yang menampilkan bumi dan matahari serta pembagian musim dan bulan. Pada view ini dapat dilihat secara jelas bagaimana bumi berotasi dari barat ke timur, yang menyebabkan siang dan malam serta revolusi bumi yang berdampak pada pergantian musim. Sun Path on Map menampilkan garis lintas matahari pada suatu daerah yang terperinci. Tidak jauh berbeda dari Earth-Sun diagram, langkah-langkah utama yang diambil adalah menentukan lokasi melalui titik longitude dan latitude, beserta waktu dan tanggal atau bulan yang merupakan opsional. Kelebihan dari Sun Path on Map ialah banyaknya model peta yang bisa digunakan seperti ESRI, National Geographic, ESRI Satellite Map, dan ESRI Street Map, ataupun OpenStreetMap standar, dan selain itu juga masih banyak lagi model peta yang dapat digunakan secara gratis. Kelebihan dari Sun Path on Map ialah dengan program ini dapat diketahui bagaimana perpindahan matahari yang terjadi pada suatu lokasi secara detail dan cukup akurat tanpa harus berada di lokasi tertentu secara fisik. Alat itu juga dapat memperlihatkan bagaimana perubahan waktu, tanggal, tahun, serta musim berpengaruh pada pembagian dan pemancaran arah cahaya pada suatu lokasi di mana saja di bumi, dengan landasan fisika dasar mengenai rotasi dan revolusi bumi, beserta informasi tata surya seperti daylight, twilight times untuk civil, nautical, maupun astronom. Kekurangannya ialah walau terdapat berbagai tampilan visual peta dengan detail spesifik dan juga kegunaan yang bermacam, peta-peta itu hanya dapat menampilkan suatu lokasi pada kota atau kabupaten yang besar untuk mendapatkan hasil gerak matahari yang akurat dengan nyata. Dynamic overshadowing ini dapat mencari tahu daerah mana yang potensial untuk masukkan cahaya matahari ke bangunan atau dengan melihat pengaruh lingkungan sekitar terhadap bangunan kita sebagai keputusan desain, misal keputusan desain posisi jendela atau besar jendela dan lain-lain. Kondisi bangunan sekitar akan memberi bayangan pada bangunan kita pada saat tertentu, yang ditentukan oleh jam, tanggal, bulan, dan tahun yang kita tentukan sendiri. Dynamic daylighting dipergunakan untuk menyelidiki dan melihat efek pencahayaan dari matahari yang tampilannya dipengaruhi oleh jam lokal, zona waktu, cuaca, penanggalan, ukuran, dan penempatan bangunan, hingga lokasi atau koordinat bangunan pada peta dalam mekanika teknik perancangan arsitektural.
Semua pengaruh visual pencahayaan merupakan hasil dari pemanipulasian rincian pembangunan secara interaktif, dengan pembaruan distribusi siang hari internal secara real-time. Dengan ini, kita dapat mengetahui tampilan visual pencahayaan sebuah rancangan kapanpun, jam, dan zona waktunya, dengan dimanapun lokasinya pada bumi. Hanya dengan memasuki lokasi atau koordinat garis lintang dan garis bujur serta zona waktu yang dituju. Bumi yang berevolusi dalam jangka waktu 1 tahun akan memiliki pola pergerakan matahari yang mulai dari Januari dan akan terreset kembali setelah bulan Desember selesai. Kelebihan dari Dynamic Daylighting ialah dengan program ini dapat diketahui bagaimana perpindahan matahari, pemancaran cahaya, dan pergerakan bayangan yang terjadi pada suatu bangunan di lokasi secara detail, dan cukup akurat tanpa harus berada di lokasi tertentu secara fisik. Alat itu juga dapat memperlihatkan bagaimana perubahan posisi matahari yang mempengaruhi bayangan serta cahaya yang selalu berevolusi karena bumi yang berputar. Dapat dilihat dari tools, waktu, tanggal, tahun, dan musim. Hal ini membuat perkiraan medan dan iklim pada lokasi yang diinginkan jika ingin membuat perancangan di sana. Kekurangannya ialah, walau software ini memiliki berbagai tools untuk membuat sebuah rancangan bangunan mendasar seperti dinding, atap, lantai, jendela, hingga kanopi, tools ini kurang cukup untuk membuat simulasi rancangan, karena sangat terbatas dalam detail. Tetapi jika tujuannya hanyalah untuk mencari gambaran besar atas tampilan pencahayaan dan bayangan, software tak berbayar ini sudah sangat mencukupi. Selain itu, hal yang sedikit menyulitkan bagi pengguna adalah mock-up rancangan yang sudah dibuat yang terdiri dari posisi, koordinat lokasi, hingga setting iklim, tanggal, dan matahari tidak bisa di-save. Jika keluar dari website atau software tersebut, semua progres akan hilang dan harus dibuat dari awal kembali.